Hai, gue Pita. Another story time. Gue yakin sebagian dari lu pernah mendengar kisah tentang Ann Cyber. Dia hidup dari tahun 1893 sampai 1995. Dia bekerja di kantor pajak Amerika Serikat sampai dia pensiun umur 50 tahun. Selama bekerja di kantor pajak, dia adalah karyawan teladan, tapi tidak pernah mendapatkan promosi sampai dia pensiun. Karena di masa itu memang ada diskriminasi terhadap perempuan yang bekerja dan sentimen anti-Yahudi yang menjadi latar belakang tempat dia bekerja. Selama bekerja di kantor pajak, Ann tidak pernah menerima gaji lebih dari $4.000 setahun. Saat dia pensiun di umur 50 tahun, Ann diperkirakan punya simpanan antara $5.000 sampai $21.000. Dan dia juga mendapatkan uang pensiun Social Security sebesar $3.100 per tahun. Yang membuat Ann berbeda, dia adalah seorang investor. Dan saat meninggal di umur 101 tahun 1995, Ann memiliki portofolio saham senilai $22 juta. Kalau disesuaikan dengan inflasi tahun 2022 berarti sekitar $42 juta. Wow. Beberapa tahun sebelum ia meninggal, Ann memindahkan sebagian portofolionya ke instrumen surat utang. Mungkin ya biar lebih stabil ya. Kalau dia nggak melakukan itu, net worth-nya mungkin bisa lebih tinggi lagi, sekitar $24 juta. Ann adalah seorang investor yang memegang sahamnya untuk jangka waktu yang sangat lama dan jarang sekali dijual. Beberapa investasi Ann Cyber yang dia pegang sampai meninggal antara lain Lowe's, perusahaan tobacco dan insurance, PepsiCo, perusahaan consumer, Coca-Cola, perusahaan consumer, Bristol Myers, perusahaan farmasi, dan Pfizer, perusahaan farmasi juga. Hampir semua sektor yang ia hasilkan dari saham itu dimasukkan kembali ke dalam investasinya. Kalau kita mendengar sejauh ini, Ann Cyber merupakan kisah contoh favorit para investor long term yang mengikuti prinsip buy and hold. Tapi gue ingin mengupas lebih jauh bagaimana Ann mengumpulkan harta yang sebegitu besar setelah dia pensiun umur 50 tahun. Juga, apakah keberhasilannya bisa ditiru di zaman sekarang? Ann Cyber tidak pernah menikah. Pada saat ia bekerja aktif di kantor pajak, dia mengalami krisis ekonomi Great Depression di tahun 1930-an. Dia melihat orang kehilangan segalanya karena spekulasi di saham, dan dia melihat sendiri bagaimana ekonomi Amerika ambruk saat itu. Jadi dia melihat sendiri bagaimana resiko berspekulasi dengan saham. Kondisi ekonomi keluarganya juga berat karena ayahnya meninggal saat ia kecil. Ditambah situasi pekerjaan yang dia alami membuat Ann Cyber menjadi orang eksentrik dan sangat hemat. Ann dikenal tidak pernah pindah dari apartemen yang dia tinggali selama bertahun-tahun. Biaya sewa saat terakhir ia meninggal itu adalah $400 per bulan tahun 95. Untuk perspektif ya, seseorang dengan harta $22 juta atau 325 miliar tinggal di apartemen yang sewanya $400 atau 5,9 juta per bulan. Ada cerita dari pengacara dan akuntannya bagaimana kalau Ann datang ke acara rapat pemegang saham, dia akan membawa pulang makanan yang disajikan untuk disimpan dan dimakan selama 2-3 hari ke depan. Dia juga dikenal tidak pernah membeli pakaian baru. Karena Ann dulu bekerja sebagai auditor pajak, Ann tahu betul seluk-beluk penghitungan pajak, dan dia bertekad sesedikit mungkin uangnya dipotong oleh kantor pajak yang telah memperlakukan dia dengan buruk saat bekerja. Untuk biaya hidup sehari-hari, dia menggunakan Social Security atau uang pensiunnya yang menjadi objek benefit pemotongan pajak. Dia sangat jarang mengambil uang dari investasi sahamnya karena dia tahu untuk setiap transaksi, kantor pajak itu akan dapat potongan. Ann Cyber berinvestasi selama lebih dari 50 tahun, mulai sejak dia umur 50 sampai 101. Kalau dibandingkan, Warren Buffett mulai investasi sejak umur 11 tahun. Jadi dia punya time frame yang lebih panjang, yaitu lebih dari 80 tahun. Ann memilih sahamnya sendiri karena dia punya pengalaman buruk dengan broker. Secara kemampuan memilih saham, dia bisa dibilang ya kalau dibanding-bandingin dengan Warren Buffett, ya Ann bukan Warren Buffett. Angka return portofolio Ann itu sekitar 17%.
atau hanya sedikit rata-rata di atas S&P 500. Jadi, jumlah portofolionya yang besar itu adalah hasil dari compounding selama 50 tahun, bukan hasil dari return investment yang super duper besar. Di akhir hidupnya, Ann Scheiber mendonasikan hartanya ke beberapa universitas sebagai beasiswa bagi mahasiswa perempuan agar mereka tidak mengalami diskriminasi seperti yang dia alami saat bekerja dulu. Waktu pengumuman donasi itu dilakukan setelah dia meninggal, nggak ada yang menyangka bahwa dia punya uang sebanyak itu. Kalau berkaca dari kisah Ann Scheiber ini, kita bisa mikir, apakah sekarang bisa kita ulangi? Tergantung, apakah kita bisa melakukan sesuatu seperti Ann Scheiber? Tanya deh sama diri kita masing-masing. Apakah kita bisa bertahan, tidak menyentuh investasi kita selama lebih dari 50 tahun? Apakah kita bisa hidup dengan sangat sederhana, dengan sumber penghasilan yang kecil, seperti dana pensiun pemerintah, tidak beli pakaian, makan dari acara-acara bawa pulang, acara-acara meeting, kemudian tinggal di tempat yang sama selama puluhan tahun? Apa kita memiliki kemampuan untuk mengelola pajak investasi kita sehingga investasi kita bisa tumbuh maksimal tanpa terganggu? Untuk bisa menghasilkan portofolio seperti Ann Scheiber, kita juga harus siap melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Ann Scheiber. Biarlah kisah Ann Scheiber ini menjadi inspirasi. Namun kita sendiri yang harus menentukan jalan menuju definisi financial independence kita sendiri. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!